Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya mau kembali lagi breakdown tentang weekly one shot one kill di mana saya berhasil dapetin 770 pips dengan recent reward sebanyak 5,2 R dari gold hanya dari satu pair ini doang. Nah, mungkin video ini akan sedikit panjang karena saya akan breakdown dua trade ya di mana menghasilkan dengan total 770 pips. Saya nggak tahu berapa lama video ini, tapi saya yakin bahwa kalau teman-teman nonton betul-betul dari awal sampai akhir, menyimak dengan baik, saya yakin teman-teman akan banyak banget dapat insight, terutama untuk cara baca higher time frame bias dan juga untuk kita bisa menentukan lebih presisi lagi untuk entry point kita gitu ya. Jadi teman-teman stay tune terus, pastikan teman-teman nonton terus dari awal sampai akhir di video kali ini, oke? Dan sebelumnya saya mau encourage lagi buat teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya saya belum launching untuk ICT Mentorship 2022 karena masih ada beberapa kesibukan sekaligus juga mungkin saat video ini direkam mungkin saya sedang di luar kota. Jadi buat teman-teman yang mungkin sampai menunggu nanti playlistnya muncul bisa download e-booknya dulu ya ICT Mentorship 2022 series. Untuk bisa download e-booknya teman-teman mungkin bisa klik link di deskripsi video. Nanti teman-teman akan diarahin ke sebuah landing page. Nanti tinggal klik aja nih di link ini gitu ya. Nanti akan dibawa ke landing page di mana teman-teman nanti tinggal isi nama, email, dan nomor WhatsApp. Setelah itu teman-teman submit, lalu nanti teman-teman akan diarahkan untuk masuk ke grup Telegram eksklusif saya, di mana nanti kalau cek di pin message, teman-teman bisa langsung download dua ebook gratis ya. Belajar ICT dari nol dan juga ICT Mentorship 2022. Jadi pastikan teman-teman bisa baca-baca dulu sebelum nanti kita atau saya akan rilis playlist ICT Mentorship 2022 series nanti gitu. Dan juga buat teman-teman yang udah beli video 15 traktir kopi ini, thank you. Dan buat teman-teman yang masih terus-menerus nanya di DM Instagram saya, Bang, ini videonya satu kali pembelian. Iya, videonya. Video ini tuh teman-teman cukup satu kali pembelian, harganya juga cuma 100.000. Teman-teman akan dapat akses lifetime. Jadi nanti satu kali beli, teman-teman bisa nonton videonya sampai seterusnya gitu ya. Dan saya yakin akan banyak sekali dapat insight karena sampai hari ini testimoni masih terus-menerus bermunculan ya. Teman-teman yang sharing lolos Profem lah, profit konsisten itu masih terus berdatangan ya. Dan banyak banget respon positif yang saya dapat dari video ini. Jadi buat teman-teman yang serius pengen belajar tentang ICT, saya sangat recommended untuk langsung gas aja 15 video traktir kopi dan dua bonus ebook ini. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah support dan udah beli ya. Semakin sukses ke depannya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin mau join membership traktir kopi, nanti juga linknya ada di deskripsi video, nanti tinggal diklik dan pastikan saya tekankan sekali lagi, teman-teman bisa baca dulu, bisa pelajari dulu benefit-benefitnya sebelum teman-teman join. Kalau saat ini teman-teman join, teman-teman akan dapat benefit 3 bonus eksklusif video plus 2 recording live Zoom kita. Jadi begitu masuk ke membership Traktir Kopi, teman-teman langsung bisa akses ke 5 video eksklusif ini. Lalu juga kita bisa diskusi, tanya jawab langsung sama saya kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan seputar materi. Karena kan sulit ya, gimana coba ngebalasnya di kolom komentar. Tapi kalau teman mau lebih dalam, mau lebih deep, mau bisa lebih ngobrol sama saya, nanti bisa join di membership Traktir Kopi. Teman-teman bisa kirim gambar, bisa kirim analisanya, dan kita bisa diskusi dengan enak di situ bersama juga dengan teman-teman yang positif banget ya. Karena kualitas membernya tuh beda banget dengan Telegram ya. Ini bener-bener membernya tuh attitude-nya bagus-bagus, attitude-nya sopan-sopan ya, dan mereka tuh smart-smart banget ya. Karena banyak banget testimoni-testimoni di mana mereka juga berhasil eh, profit dan juga berhasil eksekusi weekly one shot one kill tuh dengan sangat bagus sekali gitu. Jadi welcome to the community. Oke. Nah, jadi gitu aja. Jangan kita langsung balik aja ke setup kita di mana ini setup pertama saya di mana saya berhasil dapetin 270 pip ini di minggu NFP awal ya, di hari Senin gitu. Nah, ini nih setupnya. Nanti saya kasih lihat gambarannya, saya pasti breakdown gimana caranya saya bisa dapat ini hampir kena stop loss. Dan ini bukan pertama kali ini memang kalau bukan MRG ya, saya yakin pasti broker lain mungkin udah kena stop loss. Tapi MRG udah beberapa kali kejadian kayak begini, memang cakep banget ya. MRG itu top abis. Oke. Nah ini setup kedua saya di mana saya berhasil dapetin 500 pip lebih nih teman-teman. Oke. Jadi sebenarnya ada total 3 setup sih. Di mana saya juga waktu NFP itu kan ya saya sempat posting di Instastory. Di mana saya juga running itu 300 pip ya waktu NFP gitu. Cuman balik kena SL di hari Senin ya gitu. Jadi kalau di akun real sih udah pasti tag partial, udah set BP jadi udah nyaman ditinggal tidur. Tapi kalau di TF ya balik lagi kena stop loss. Tapi ya is okay ya ini aja total masih 770 dikurangin satu setup yang loss
Ya masih oke ya, masih sangat apa namanya target profit 200 pip mah itu ya mudah lah dicapai gitu. Sisanya tinggal cari signal tambahan untuk bisa nutupin 5 signal di bulan ini aja. Nah, ini entry point saya nih pakai break and retest. Bayangin aja sesimpel ini ya. Even NFP pun saya pakai break and retest. Jadi nanti saya akan breakdown dua setup ini di mana saya berhasil dapetin 770 pips dari satu setup ya yang sangat-sangat sederhana ini. Oke. Jadi kita langsung aja breakdown gimana cara bisa dapat 770 pips 5,2 reward ya hanya dari dua setup ini. Investor happy, saya pun happy. Oke. Jadi kita masuk dulu ke setup pertama di profit 770 pip dan RR juga bagus ya, hampir 3 nih ya. Kan saya pernah lihat ya portofolio saya di Zoom Traktir Kopi di mana memang rata-rata risk and reward di portofolio TF saya tuh hampir 1 banding 3 ya. Jadi itu yang membedakan saya dengan yang lainnya. Risk and reward saya tuh untuk kalangan TF aja nggak bisa diintervensi. Itu masih bagus kok, gitu. Oke. Jadi langsung aja kita masuk ke setup yang ini dulu. Oke. Jadi kalau pertama kita mau lihat dulu dari higher time frame analisisnya dan videonya biar nggak terlalu panjang, saya langsung apa namanya ke bagian ini aja ya. Jadi kalau kita lihat nih nanti di time frame MH1 atau M30 bebas ya, tapi intinya adalah dari slide ini saya mau kasih lihat dari mana atau saat ini harga berasal dari mana dan harga tuh kira-kira akan kemana, draw on liquidity-nya tuh akan kemana. Nah kalau kita lihat ya di sini ya, jadi memang harga itu kan gold waktu itu lagi choppy banget ya teman-teman ya. Dan ini kan momen di mana saya juga berhasil profit ya, di mana weekly one shot one kill yang sebelumnya, ya kan, saya kan entry di sini, di mana beberapa teman-teman bilang, Bang, kenapa Bang, ini kan ada gap, kenapa berani buy di sini ya, itu udah dibahas di video lalu, jadi langsung aja ke video lalu. Nah ini lanjutannya nih, minggu depannya lagi, di hari Seninnya saya entry lagi nih, oke? Nah pertama kalau kita lihat ya, yang paling gampang tuh harga saat ini sedang ada di dalam daily fair value gap ya. Jadi sesuai dengan rules entry saya ya teman-teman, saya tidak akan bergerak, tidak akan mengambil setup kalau harga tidak belum masuk ya di sebuah higher time frame PD rate. Nah, ketika harga masuk di higher time frame PD rate itu kan ini yang kita lihat paling jelas ya. Di sininya nge-sweep ya dari external liquidity dia menuju ke internal liquidity yaitu ke daily imbalance. Jadi next targetnya adalah dia pastinya akan menuju balik lagi ke eksternal liquidity yang ada di area premium. Jadi saya bisa expect bahwa mungkin ini akan di break ya, di mana gold akan bikin all time high yang baru. Tapi itu kan prediksi waktu di harga saat ini. Jadi kurang lebih itu gambaran awal saya. Jadi setelah nge-sweep, harga masuk ke imbalance daily. Cuman saya melihat ada sesuatu yang cukup janggal, cukup aneh, dan mungkin ini butuh jam terbang ya gitu teman-teman. Jadi waktu dia habis nge-sweep previous daily high di sini, dia turun 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 turun, tapi penurunannya berhenti di sini. Ya kan, dia nggak nge-sweep previous daily low di sini, dia berhenti di sini, kemudian dia langsung displace ke atas. Nah, karena ya saya udah sering terbiasa ya, iklim One One Kill udah bertahun-tahun, jadi begitu saya ngeliat kayak begini, langsung di otak saya, aha, ini kayaknya ada SMT nih. Dan betul ya, kalau kita compare sama silver, memang betul ya, di gold ini ada SMT. Jadi ini adalah salah satu basic setup saya nih, adanya SMT di dalam apa namanya higher time frame imbalance. Jadi ini adalah pondasi saya di mana saya berpikir bahwa harga masih akan meneruskan bullish ya, walaupun dia udah berkali-kali masuk ke daily inversion, daily fair value gap ini, tapi dengan adanya munculnya SMT ini di sini, lalu juga dia displace ya, jadi dua bearish consecutive candle ini juga udah di break dengan displace candle. Nah, saya ngelihat kondisi-kondisi ini membuat saya yakin bahwa harga masih akan melanjutkan bullish. Jadi saya entry di hari Senin dengan kesadaran penuh ya biar nggak kita debat lagi nih balik lagi ke perdebatan lama dengan kesadaran penuh saya entry di hari Senin ya saya sadar betul bahwa entry di hari Senin itu adalah entry yang high risk dan seperti yang teman-teman tahu ya kalau saya entry di hari Senin tapi saya take profitnya tidak realistis ya itu akan besar kemungkinan di hari Selasa atau Rabu harga bisa balik dan nge-sweep low di hari Senin. Jadi saya sadar betul itu dan makanya saya take profitnya itu juga di area yang realistis. Oke, itu ya. Jadi dari eksternal ke internal. Oke. Nah ini kalau kita lihat di gold ya, itu clear banget ya. Dan apa namanya SMT-nya tuh kelihatan banget ya, jomplang sekali. Ini yang nyebabin juga kenapa saya yakin bahwa gold akan tetap bullish gitu. Nah ini ya yang terjadi nanti. Nah di sini kalau kita lihat nih di time frame 1 jamnya, apa yang teman-teman lihat ya? Ini paling mudah dikenali ya, dan ini di playlist
ICT belajar dari nol juga udah saya sharing. Jadi harusnya teman-teman yang udah nonton semua playlist saya begitu ngeliat ini juga harusnya udah langsung tahu ya. Ini udah setup saya banget lah ibaratnya gitu. Ada SMT di dalam higher time frame PD rate dan juga kita lihat udah ada displacement candle yang nge-break sehingga satu, dua, tiga, empat ya, empat konsekutif bearish candle ini berubah menjadi order block di H1. Jadi begitu hari Senin ya, saya tinggal nunggu midnight open-nya terjadi, lalu di bawah kalau buy saya bullish, maka saya mau buy di bawah dari midnight open ya. Dan saya lihat bahwa harusnya low di sini adalah low yang dilindungi ya, low yang di kaki SMT ini. Jadi kurang lebih ini gambaran entry setup saya gitu untuk di hari Senin. Nah, kalau kita pindah lagi ke apa namanya time frame lebih kecilnya untuk melihat biar lebih detail. Jadi kan gini, di H1-nya ini kan kita tahu ya bahwa ini kan order blok H1. Cuman kita lihat nih, ini gede banget kan. Ya. Ini 3.300, ini 3.200 berapa? 60 gitu. Itu gede banget. Ya nggak mungkin lah saya limit di sini terus stop loss-nya di sini terlalu besar gitu ya. Investor juga nggak happy, ya kan? Jadi saya butuh nemuin di time frame yang lebih kecil untuk bisa PD array atau tempat entry yang lebih presisi ya sehingga stop loss-nya bisa lebih kecil. Makanya di sini stop loss-nya bisa sampai ke cuma 100 pip walaupun hampir kena SL ya gitu. Nah, kalau di time frame 15 nih saya langsung cepet aja. Ini kita lihat di sini ada apa nih? Ingat ya, jadi ini kan masih di dalam bagian dari order blok A1 ya teman-teman. Ingat ya. Jadi jangan gini, nanti jangan lihat saya begini terus nanti mikir, oh bisa ya entry-nya di time frame M15. Ya bisa, tapi kan eh, apa namanya saya entry di sini kan juga karena di higher time frame-nya di H1-nya ini kan juga bagian dari H1 order block-nya. Nangkep ya. Jadi ada keselarasan, ada pertemuan yang kuat ya antara dua PD array dari dua time frame yang berbeda. Sehingga kan ini bisa dibilang ini adalah strong support yang cocok setelah kita tahu biasnya bullish, ya kan? Jadi kita tahu bahwa ini adalah strong support yang mungkin akan mampu menahan laju harga dan membuat harga reverse. Betul kan? Nah, ini kan dan betulan terjadi ya gitu. Oke, jadi kurang lebih baca narasinya kayak gitu ya, jangan plek-plek-plek tahu-tahu langsung M15 aja gitu. Oke. Dan ini kita lihat nih di London Kill Zone, ini tempat saya entry. Ini lihat nih yang wick panjang satu ini nih. Oke, ini terjadi di dalam London Kill Zone dan secara spesifik lagi, wick panjang yang manipulasi ini, kemudian dia naik kencang ke atas. Ini tau nggak jam berapa teman-teman? Ya. Nih kalau kita pindah ke lower time frame lagi, ini di dalam BPR M15-nya. Oke, karena kita lihat di sini ada inversion fair value gap, di sini ada fair value gap sehingga ini menjadi BPR dan kita tahu BPR itu kan adalah pertemuan antara inversion fair value gap dengan fair value gap. Dan kalau kita ke M15, ini London Kill Zone-nya dari jam 2 sampai jam 5, ini adalah titik di mana saya mencari entry point saya seperti yang saya sering bilang ya poin apa namanya kalau kita mau entry terbaik itu ada di dalam kill zone ya teman-teman. Dan makanya ini saya selalu walaupun saya udah tahu apa namanya narasinya dari hari Jumat tapi tetap ya saya tetap disiplin menunggu hari Senin dan Senin juga nggak kucuk-kucuk Asia buka langsung entry gitu nggak kayak begitu konyol ya teman-teman ya. Saya nunggu tepat di kill zone London atau di New York gitu. Dan di sini London kill zone udah masuk ke area point of interest saya di mana tadi ya ada order blok H1 dan di M15-nya juga ada PPR M15. Jadi kalau di Londonnya masuk, saya tinggal nunggu reaksinya aja. Dan juga London ini juga bagus. Kenapa untuk jadi tempat entry? Karena kita lihat di sini minat opennya tuh di sini. Jadi kalau memang kita tahu biasnya bullish, kita kan mau buy di bawah minat open ya. Jadi London itu buat saya perfect banget ya. Segala sesuatunya tuh align banget karena dia masuk ke BPR M15 di dalam elemen waktu. Jadi waktu time and price-nya ketemu plus juga dia ada di area diskon. Oke, lihat wick panjang ini itu terjadi di jam 3 ya teman-teman ya terjadi di jam 3 tepat di jam silver bullet jadi ini saya entry di sini gitu dan juga yang buat saya yakin juga kenapa saya bisa berani limit langsung di sini itu karena kalau kita ukur ya dari swing low sini sampai ke swing high sini ini kan satu-satunya swing low terakhir yang ngedorong harga dengan kencang ke atas kalau kita ukur dengan Fibonacci kita dapat di sini juga selaras ya antara area OTI dengan area BPR M15-nya. Jadi bayangin nih, di area sini yang gede ini tadi ada order blok A1, di dalam order blok A1 itu kalau kita rinci lebih detail lagi, itu ada pertemuan antara BPRM 15 dan juga ada area optimal trade entry. Ditambah juga segala sesuatunya itu terjadi di dalam waktu yang tepat, yaitu di dalam London Kill Zone. Jadi everything is perfect, everything is aligned with perfection. Oke, jadi di sini saya entry tepat di week panjang ini di jam 3 ya, silver bullet. Jadi time price.
Jadi kita nggak cuma sekedar nyari pola, karena kalau kita cuma sekedar nyari pola, ya apa bedanya kita cuma ganti baju doang. Kemarin kita belajar pola, sekarang kita belajar ICT, tapi kita cuma ganti baju. Ke di ICT itu, salah satu elemen terpenting itu bukan pattern, tapi time. Kita mau betul, memang ada pola yang terlihat betul, betul, ya. Tapi pola itu, pola yang terulang itu, kita mau lihatnya tuh secara spesifik terjadi di jendela waktu yang tepat, yaitu di mana di kill zone. Ketika terjadi semua ini align dengan elemen waktu, maka kita bisa yakin bahwa entry kita akan jadi salah satu entry yang high probability. Bukan berarti bahwa entry kita akan jadi anti stop loss, bukan. Tapi itu hanya menyatakan bahwa kita memberikan probabilitas yang lebih baik terhadap entry point kita. Jadi di sini saya entry pertama ya, nih, spread kena spread, oke. Saya naikin dikit karena ini di TF, jadi saya naikin dikit buat spreadnya. Ya, ternyata dia turun. Untung TF nggak nakal ya, karena gila. Ini saya yakin kalau di broker lain udah pasti kena stop loss nih. Tapi karena TF dan ini bukan pertama kali ya saya kena begini tuh. Ada beberapa kali saya hampir kena stop loss tapi nggak kena. Nah, inilah kerennya TF nih. Dan kita lihat ya di New York Kill Zone dia langsung ngegas ke atas, boom gitu ya. Dan akhirnya kena. Jadi simple banget kan, simple banget ya weekly one shot one kill tuh nggak ada yang susah teman-teman. Dan kenapa teman-teman saya exit di sini? Karena di sini lihat ya, lihat nih ya, ini kan swing high terakhir yang ngedorong harga kenceng banget ke bawah, betul kan? Semua kan gerakan ke bawah ini kan asal dari swing high ini. Ini dua bullish candle terakhir nih. Ya, betul kan? Dua bullish candle terakhir yang di break dengan kencang. So, jadi saya harus hati-hati bisa jadi ketika dia masuk ke sini, saya expect bisa jadi dia turun baru melanjutkan kenaikan. Jadi karena ini hari Senin, ya, dengan kesadaran penuh saya entry, saya tahu ini lebih high risk dan saya tahu bahwa masih ada kemungkinan nanti Selasa atau Rabu dia akan nge-sweep Senin low-nya, ya. Jadi karena poin-poin itulah makanya saya exit di sini gitu ya dan akhirnya dapat ya teman-teman. Dan di sini saya dapat 270 pip. Very simple strategi, very simple setup, but very consistent. Every week you can be profitable with this simple setup. Betul kan? Ini yang terjadi di semua aset kelas ya, bahkan di Bitcoin. Saya lagi asik banget sama Bitcoin nih. Saya lagi mendalami Bitcoin, saya lagi banyak backtest Bitcoin ya. Kalau teman-teman nanti mau saya bahas tentang Bitcoin ya tinggal kok tulis nanti ya nanti di kolom komentar. Oke. Jadi ini setup pertama saya di mana saya berhasil dapetin 270 pip. Nah, sekarang kita masuk ke setup kedua di mana saya berhasil dapetin 500 pip ya dengan RR-nya 2,5 R. Oke, ini second setupnya. Oke, langsung aja nih. Nah ini ya. Nah ini kalau teman-teman lihat nih sepintas ini drawdown-nya kecil banget ya, berasa sia-sia ya stop loss gede-gede gini. But once again ya, saya hanya ikutin rules. Saya taruh stop loss di mana area stop loss itu memang seharusnya ditempatkan ya. Masalah nanti drawdown semana segala macam itu bukan urusan saya karena saya nggak bisa kontrol harga, tapi saya bisa kontrol di mana penempatan stop loss yang realistis dan juga di mana penempatan take profit yang realistis. So, jadi satu simple setup ini menghasilkan 500 pip, total 770 pip ya dengan total 5,2 R. Jadi my investor is very very happy, saya juga happy banget gitu kan. Oke. So, jadi ini untuk yang setup kali ini kita butuh baca narasi dari higher time frame karena di grup tribe traktir kopi tuh anak-anak udah tahu ya biasnya bearish, tapi mungkin mereka masih bingung ya karena mungkin kemarin di hari Senin itu ada gerakan Judah swing yang nggak tahu ya masif sekali gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat dari time frame weekly ya, teman-teman di sini yang udah nonton video saya, yang udah subscribe dari lama harusnya tahu ya apa yang paling kelihatan, paling menonjol ketika teman-teman ngelihat time frame weekly? Apa yang paling menonjol di mata? Ya, saya pakai lipstick ya. Ini satu garis ini atau apa itu? Ya, bahwa candle weekly yang ini ya, dia naik ke atas kenceng, oke, bikin ATH, tiba-tiba dia turun ke bawah nge-sweep ya. Dan ternyata closing body candle-nya itu di bawah dari previous weekly high-nya. Jadi ini candle dua candle ini itu adalah candle yang bentuknya sub liquidity atau candle fake breakout. Ketika candle sub liquidity atau candle fake breakout ini terbentuk, maka ya, next candle-nya itu punya probabilitas, bukan kepastian, bukan kewajiban, karena di market itu nggak ada kepastian, nggak ada kewajiban ya teman-teman ya. Kita hanya punya probabilitas yang lebih besar. Kita memberikan probabilitas yang lebih baik itu aja. Kita punya probabilitas yang lebih baik bahwa nanti next candle-nya itu akan jadi candle bearish. Jadi kayak begitu untuk narasinya. Dan untuk drawn liquidity-nya sebenarnya saya udah share juga ke grup community saya tuh sebenarnya nargetin di sini ya, tapi entah kenapa
Bahkan di minggu ini udah closing pun dia nggak ke sini ya. Walaupun masih sekali lagi bearish ya. Kita lihat bagaimana closing candle, body candle ini tidak mampu ngelebihin dari previous weekly high-nya lagi, dan ini hanya bentuk sub liquidity. Saya bisa expect bahwa minggu depan tuh dia akan bearish lagi. So, jadi draw on liquidity saya masih di sini karena ini external liquidity. Next targetnya adalah internal liquidity di weekly fair value gap ini. But we'll see karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi oleh algoritma ya. Oke, jadi dengan apa namanya narasi simple ini dari time frame weekly, kita breakdown lagi ke time frame lebih kecil. Nah, mungkin ini satu hal nih. Kemarin sih ada beberapa yang udah enggak juga ya. Jangan lupakan ya, teman-teman, kalau nonton di playlist belajar ICT dari nol ya, di situ kan saya ada satu video bahas kupas tuntas semua tentang PD Ray Matrix. Ada 7 PD Ray yang saya bahas di sana. Di situ saya bilang ya, PD Ray kedua itu apa teman-teman? Di video itu PD Ray kedua rejection block atau RGB. Nah, ini RGB nih. Jadi kita lihat ya dari wick panjang ini saya ukur ya dari wick closing sorry, open candle sampai atas ini ya. Ini konsekuen encroachment nih 34, 13, 37 ya. Dan kita lihat candle ini masuk menyentuh konsekuen encroachment-nya, kemudian dia reject lagi, menandakan at least buat saya ya, sampai nanti terbukti salah, bias saya masih bearish kok untuk gold gitu ya. Nah, jadi itu ya. Dan kalau kita pindah ke daily time frame-nya nih, ini rejection block-nya terjadi di sini. Dia masuk ya. Bayangin nih hari apa nih? Senin Selasa ya. Gerakan Judah swing ya, karena reject dari daily, dia naik ke atas tapi masuk ke rejection block weekly, kemudian dia masih reject lagi. Dan di sini juga kita lihat ya, di previous daily low-nya juga udah di break dengan strong body. Oke. Jadi at least nggak tahu ya. Buat saya ini masih bearish sih. Tapi ya we'll see ya. Kita bereaksi aja nggak prediksi. Nah, kalau kita lihat di H1-nya, nah ini yang terlihat ya. Ketika nih, ketika dia naik kenceng nih hari Senin dan Selasa dia naik kenceng, tiba-tiba begitu nyentuh apa namanya RJB Weekly, dia drop kenceng banget, boom ya. Beberapa orang waktu itu saya tahu beberapa orang di beberapa grup ya, mereka pada kaget ya. Ini kenapa nih tiba-tiba drop kenceng banget nih gold nih ya di sesi Asia, grup kenceng banget ya. Tapi buat kita yang udah terbiasa nandain higher time frame di apa namanya time frame besar, kita tahu ya kenapa dia turun di sini. Karena ini memang bentuk rejection dari RJB ya teman-teman ya. Jadi kita udah lihat nih. Cuman apakah ini doang, satu displacement candle ini doang, dan walaupun di sini ada fair value gap, ini membuat saya berani entry sell? Oh tidak, udah pasti enggak ya. Saya tidak seagresif dan tidak sebegitunya ya. Saya pasti akan menunggu konfirmasi lebih lama lagi ya. Di sini kita lihat walaupun di sini udah kalau dipindahin ke time frame H4-nya udah ada fair value gap H4, tapi ini tidak membuat saya untuk langsung entry. Jadi apa konfirmasi untuk buat saya entry? Balik lagi ya. Salah satu setup favorit saya teman-teman ya, alat tools ya, tools alat bantu yang buat saya memberikan konfirmasi terbaik itu apa? SMT ya. Dan ini saya ulang-ulang ya. Di Bitcoin, di gold, di mana saya selalu suka sekali dengan SMT ya. Walaupun saya tidak mendewakan, ini bukan bermaksud mendewakan SMT. Tetap aja balik lagi SMT itu bukan entry tools, bukan entry signal ya. Dia itu cuma tools ya, alat bantu yang mengkonfirmasi. Artinya kita harus ngerti dulu baca narasi higher time frame-nya ya. Kita tahu dulu biasnya ketika muncul SMT, maka itu akan memberikan kita kepercayaan diri yang lebih besar bahwa memang analisa kita dari higher time frame itu jelas. Di sini kan dari time frame besar udah jelas ya. Kalau bias saya, at least bias saya adalah bearish. Nah, ketika bias saya bearish, tiba-tiba muncul bearish SMT pula, nah itu kan memberi konfirmasi kan. Nangkep ya? Jangan teman-teman nggak ngerti bias higher time frame-nya apa, asal lihat SMT langsung klik-klik aja. Makanya beberapa teman-teman tuh tetap aja kena stop loss ketika muncul SMT. Ya karena SMT itu alat bantu, bukan entry signal. Ya, jadi harus ngerti dulu biasnya, harus ngerti dulu air time frame-nya. Munculnya SMT itu memberikan kita, oke, berarti analisa kita dari higher time frame udah selaras. Karena align nih, ya, weekly-nya bearish, daily-nya bearish, ya, tadi kita lihatnya daily, previous daily low-nya udah di break, jadi weekly-nya bearish, daily-nya bearish, H1-nya kan ini lagi naik nih, nangkep gak sih? Weekly-nya bearish, daily-nya bearish. Sekarang kan nih kita harus nunggu H1-nya ikutan bearish kan? Iya kan? Kalau tiga-tiganya ini udah align, udah selaras, entry kita pasti enak. Makanya bisa dengan mudah hanya hitungan jam dapat 500 pip. Ya, kita harus nunggu time frame alignment-nya semua berjalan dengan selaras dari kakaknya ke adik-adiknya semua selaras. Tapi kan H1-nya belum selaras. H1-nya lihat, masa lagi naik kenceng begini tiba-tiba Anda main sell aja.
Buat saya itu sama aja berjudi kalau kita nggak didukung dengan analisa dari higher time frame. Makanya ketika ini drop pun saya belum entry sell di sini. Apa analisanya hanya satu candle naik ribuan pips begini, turun satu candle begini langsung nge-sell, ya kan? Tapi ketika muncul SMT di sini, di dalam higher time frame PD Ray, di dalam fair value gap H4 ini, dan di dalam rejection weekly ini, di sini memberikan saya kepercayaan diri. Tapi juga apakah begitu muncul SMT saya langsung entry? Ya enggak. Kenapa? Karena balik lagi time and price ya. Kemunculan SMT ini terjadi di New York PM session. Ya, jadi teman-teman gak usah FOMO nunggu SMT langsung tekan-tekan aja gitu. Saya nunggu besokan harinya. Oke. Jadi dan kita lihat nih gerakan apa kenaikan ke atas yang cepat ini ya. Jadi gini teman-teman, ketika saya muncul SMT di sini, oke, saya langsung oke, apa artinya? Artinya ya kenaikan masif ini yang which is nggak jelas banget ya, iya kan nggak jelas banget ya, tiba-tiba dia naik kenceng ini. Oh, bisa jadi ini adalah sebuah XM ya. Apa maksudnya? Jadi algoritma mendorong harga naik kenceng ke atas supaya smart money bisa beli aset ini dengan supaya smart money bisa menjual ya harga di aset ini dengan harga yang lebih tinggi. Tangkap gak? Karena waktu kemarin ya, smart money udah banyak akumulasi posisi buy, sehingga di kali ini, di minggu ini, dia ngedorong harga ke atas dengan kencang tanpa ada narasi yang jelas, kemudian sehingga dia bisa menjual posisi mereka dengan harga yang lebih bagus. Dan kita lihat MMXM-nya terjadi kan? Terjadi kan? Naik, 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 ya. Di sini smart money reversal terjadi, sweep liquidity terjadi, previous daily high terjadi SMT, kemudian terjadi market maker sell modelnya. Dari market maker buy model jadi market maker sell model ya. Dan inilah cara kerja algoritma menggerakkan harga yaitu dengan algoritma MMXM. Makanya buat teman-teman yang belajar MMXM, teman-teman nggak akan pernah pusing dengan bias, teman-teman akan ngerti eh, apa yang dilakukan oleh algoritma. So, jadi setelah semua itu, narasi yang dari tadi saya jelasin panjang lebar itu, tibalah untuk entry-nya. Jadi kalau kita ke M15, kita lihat ya narasinya segala sekarang semuanya sudah align. Weekly-nya udah bearish, daily-nya udah bearish, H1-nya udah bearish, kita tinggal entry, dan entry pun kita tinggal menunggu waktu di kill zone. Jadi ini ya kalau di M15 ya, previous daily high-nya di sweep di sini. Oke, bukan previous daily, previous session-nya di sweep, kemudian displacement candle muncul, market structure shift-nya udah terjadi, bearish SMT-nya juga udah terjadi, displace candle, lihat, dan balik lagi, saya entry di sini ya, di London Kill Zone, di tepat di jam setengah 10, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini setengah 10 saya entry, kemudian saya exit di London Session Low-nya. Gitu. Jadi dan ini simple strategi ini menghasilkan 500 pip. Kalau ditanya nih, kenapa exitnya di sini, Bang? Apa karena ini London Session Low? Sejujurnya iya. Tapi ingat gak tadi waktu di awal-awal saya lihat gak? Draw on liquidity saya di mana? Draw on liquidity saya masih di bawah banget. Tapi kan TF sekarang maksimal TP-nya kan 500 pip. Ya, kalau enggak pasti saya sikat lagi lebih bawah lagi. Ya, bisa bikin dua signal, yang satu TP-nya saya panjangin. Gitu. Jadi ya kurang lebih gitu teman-teman untuk dua setup simple ini. Sangat sederhana sekali kan, tidak ada sesuatu yang spesial. Ya, dari tahun lalu saya bikin video juga semua narasi, semua entry saya masih sama. Saya nggak berubah-ubah ya, sebentar pakai ini, sebentar pakai itu. Saya nggak keluarin nama-nama baru. Apa yang saya pakai itu udah konsisten saya pakai bertahun-tahun dan kalau itu nggak rusak, ngapain saya harus ubah-ubah ya. Dan saya percaya bahwa teman-teman juga pasti akan bisa melakukan hal yang sama. Yang penting adalah teman-teman tetap semangat belajar ya, pantang menyerah, terus berjalan. Saya yakin teman-teman juga akan sampai di garis finish itu kok, gitu. Pasti one day ketika waktumu tiba, timelinemu tiba, pasti teman-teman juga akan sampai dan ikut bisa menjadi profitable, consistent trader juga. Itu doa saya buat kalian ya. Jadi gitu aja teman-teman cara saya dapetin 770 pip dalam dua setup. Dan nanti mungkin kalau buat teman-teman nih, saya lagi asik sama Bitcoin. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan Bitcoin, dan kemarin saya cepat-cepat coba entry menggunakan Bitcoin, lagi mempelajari kill zone-nya dan segala macam. Karena banyak yang nanya, Bang, kill zone-nya Bitcoin tuh apa, Bang? Jam 7 apa jam setengah 9? Nah, ini saya lagi banyak explore Bitcoin, karena saya lagi asik dengan XM ya, karena di XM ada Bitcoin, jadi saya bisa explore Bitcoin. Nah, jadi kalau teman-teman mau saya bikin weekly one shot one kill atau silver bullet di Bitcoin, ya, tinggal komen aja nanti silver bullet Bitcoin di kolom komentar.
Nanti ke depannya saya akan bikin video tentang Silver Bullet Bitcoin dan sambil nunggu nanti mungkin habis pulang dari luar kota, nanti saya bikin video playlist ICT Mentorship 2022. Oke? Jadi akan banyak video-video asik ke depan. Pastikan teman-teman subscribe, teman-teman kasih like, dan teman-teman share video ini untuk bisa memberikan saya semangat juga dan motivasi untuk terus bikin edukasi materi seperti ini. Jadi gitu aja teman-teman yang udah nonton. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah setia ya. Terima kasih juga yang selalu memberikan like-nya dan ke-share ke teman-teman lain gitu ya. Kita ketemu lagi nanti di live Zoom Traktir Kopi. Live Zoom Traktir Kopi itu mungkin nanti ada di Sabtu antara minggu ini atau minggu depan ya. Saya masih belum bisa memastikan antara tanggal 17 atau minggu depannya kali ya. Ya kalau nggak salah sekitaran segitu ya. Tapi intinya nanti saya update aja. Nanti teman-teman tinggal nyalain aja lonceng notifikasinya. Saya update di Tribe dan juga saya update di Community tab untuk jadwal kopi. Jadi intinya satu bulannya ada 2 kali live Zoom traktir kopi karena setelah pulang dari luar kota saya kemungkinan bisa nih. Atau pas di luar kotanya juga bisa lah saya sempet-sempetin untuk nanti kita live Zoom sebentar. Itu, oke? Jadi nanti pastikan teman-teman nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu jadwal live Zoom berikutnya pasti segera saya update setelah video ini rilis. Oke? Thank you teman-teman. Saya doakan semakin sukses, semakin konsisten ke depannya. Semoga teman-teman semakin bertumbuh di sepanjang tahun ini ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Happy cuan semua dan bye-bye.